Selamat pagi, sahabat semua yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Dr. Budi, yang pagi ini saya akan bicara tentang ulkus diabetes atau luka pada orang diabetes. Bapak Ibu, saudara semua yang saya hormati, bahwa pada beberapa orang diabetes yang menjadi keadaan lanjut dari diabetesnya, pada beberapa orang mengalami namanya ulkus atau luka diabetes. Dan luka diabetes ini kadang-kadang orang mengatakan, oh ini tipenya karena diabetes basah, ini diabetes kering. Ya, sebenarnya pemahaman ini tidak terlalu salah, tetapi itu sebenarnya sama-sama tidak bagus. Cuma yang satunya itu ada kuman-kuman tertentu yang membuat seperti ini, juga ada jenis-jenis tertentu atau keadaan tertentu, sistem aliran darah tertentu yang membuat ini menjadi ulkus atau menjadi kering atau istilahnya diabetes kering. Tapi sekali lagi kedua-duanya adalah fase yang tidak bagus dari diabetes. Kenapa ulkus diabetes ini terjadi? Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, pada diabetes sejak awal saya bicara bahwa ini terjadi penyumbatan pembuluh darah, dan semakin jauh pembuluh darah itu dari tubuh, yaitu di kaki, maka semakin kecil pembuluh darah itu ada. Bahkan pada pembuluh darah yang di ujung-ujung sekali, atau kita nyebut namanya perifer, itu saking kecilnya pembuluh darah itu hanya dilewati oleh satu sel saja. Seperti itu. Sehingga kalau ada pengendapan karena gula berpadu dengan lemak, berpadu dengan kolesterol menjadi sumbatan atau istilahnya ateros di dalam pembuluh darah, maka pertama akan dialami adalah aliran darah ke tempat itu menjadi berkurang atau kita sebut namanya iskemik. Maka ketika iskemik, pada beberapa case yang sederhana, maka kita bisa merasakan orang itu merasa keringinan. Nah, keringan bisa di tangan, bisa di kaki, dan sebagainya. Tapi kalau keringan itu terus-menerus terjadi, maka justru keringan itu akan nggak terasa lagi. Karena apa? Keringan itu sebenarnya adalah sensasi terhadap saraf. Tetapi kalau itu berlangsung terus-menerus, maka sarafnya akan mati, saraf di ujung-ujung itu akan mati, bahkan tidak terasa sama sekali. Bahkan lama-lama nggak terasa, lama-lama tusuk jarum pun nggak terasa. Artinya apa? Saraf itu sudah mati. Bahkan pada titik tertentu ketika aliran darahnya semakin tidak bisa melewati daerah-daerah itu, maka kalau ada luka di situ, lukanya tidak bisa dikelola oleh antibodi dalam tubuh, oleh natural killer cell dalam tubuh, sehingga luka akan terus berkembang terus, akan menjadi luka yang kronis atau kita sebut sebagai ulkus. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa melihat kalau secara saintifik kita bisa melihat dengan cara angiografi. Angiografi itu dimasukkan sel asat kontras ke dalam pembuluh darah, kemudian kita lihat. Dengan begini kita akan tahu pembuluh darah mana yang sudah mulai tertutup, tidak terlewati oleh darah. Nah, ini adalah salah satu metode yang sangat jelas sekali melihat bagaimana efek diabetes pada penyempitan pembuluh darah. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Ini aliran di pembuluh darah dari perifer, di tempat yang sini masih bagus semuanya. Tetapi kalau kita lihat di ujung jempol ini, kita sudah melihat sudah mulai tidak ada darah-darah pada tempat-tempat tertentu secara cukup. Ini menggambarkan adanya pembuluh darah yang sudah mulai tersumbat di ujung-ujung ini. Bila sudah terjadi seperti itu, maka mau nggak mau kalau luka ini tidak dibersihkan, maka berbahaya terjadi infeksi sistemik. Makanya beberapa case ini akan dilakukan pemotongan. Pemotongan tergantung tadi daerah mana yang aliran darahnya sudah tidak efektif. Pada beberapa kasus mungkin hanya perlu jari atau jempol atau ruas-ruas jari yang terpotong. Tetapi pada case tertentu bisa seluruh kaki bawah
yang harus dipotong. Tentu saja ini sangat mengurangi kesejahteraan dari penderita diabetes, sehingga dia menjadi makin tergantung pada orang lain. Pertanyaannya, apakah kalau sudah diamputasi gini selesai? Belum. Justru ketika diamputasi inilah istilahnya perang kita terhadap diabetes itu mencapai pada titik tertentu di mana kita berharap ke depan diperbaiki. Sehingga ini hanya pemotongan organ kita karena luka diabetes ini hanya istilahnya menutup asap saja. Tapi apinya di bawah yaitu diabetes harus dilakukan pengobatan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja pengobatan ini kita menggunakan 5 level pengobatan mulai dari dietetik, olahraga, stres manajemen, herbal, obat-obat oral. Dan pada titik itu kalau ternyata kok diabetes tidak terkontrol, artinya tidak kontrol itu gulanya masih di atas 250, bahkan kadang-kadang 400, maka ini harus dilakukan terapi level berikutnya ke-6 yaitu insulin. Banyak orang mengatakan insulin ini terapi yang paling membuat orang nanti maaf ya akan meninggal. Keliru. Insulin ini adalah obat atau hasil yang harus kita berikan kepada orang itu supaya insulin tubuhnya cukup. Ketika produksi oleh pankreas tidak cukup dan dipaksa dengan obat juga sudah tidak berproduksi, artinya pankreas sudah rusak sama sekali, tidak memproduksi, maka insulin dari luar bisa diberikan. Bahkan beberapa kedokteran modern menyarankan insulin lebih awal lebih bagus. Tetapi tentu saja melihat kondisi, melihat keadaan, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, disitulah dokter yang mengelola Bapak, Ibu, atau keluarga yang sakit seperti ini akan memberikan namanya private decision. Keputusan yang sangat individual, setiap orang dengan orang lain tidak sama. Ya, dengan adanya sekarang ini BPJS pengobatan insulin yang lebih murah, ini bisa dilakukan seperti lebih awal. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya perlu dipahami bahwa amputasi ini hanya istilahnya mengurangi asap, ibarat kebakaran. Makanya yang penting apinya itu diabetes harus dikelola dengan bagus. Kalau ini dikelola dengan bagus, tentu saja diabetes akan dalam tanda petik terhenti efeknya dan kita bisa hidup normal. Tentu saja normal ini bukan berarti kita tidak akan kena dampaknya, tetapi setelah kita optimal, maksimal, sesuai dengan ikhtiar manusia. Kalau kita berikhtiar dengan bagus, maka Tuhan akan memberikan hasil ikhtiar itu yang rasional, yang sesuai dengan sunatullah, dengan baik, maksimal. Kalau dalam skala publik amputasi terjadi umur di bawah sekitar 40, itu berarti tanda kegagalan. Tetapi kalau amputasi itu terjadi ke orang umur 90 atau 80, maka itu adalah sudah menjadi salah satu keberhasilan pengobatan diabetes. Sehingga memang diabetes tetap berdampak pada kita semuanya, tapi kalau kita ikhtiar, kita diberi kesempatan untuk melihat anak cucu kita menjadi lebih baik. Inilah diskusi kita, dan jangan berhenti untuk berikhtiar dengan cara-cara ilmiah, rasional, seperti sunatullah atau ilmu-ilmu Allah yang diberikan pada manusia secara objektif. Demikian dan terima kasih.